Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Edi Solihin dan teman saya Muhammad Nasrul Rahman. Di sini kami akan membahas tentang klausa, salah satu materi di bidang sintaksis yang meliputi pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan jenis-jenis klausa. Berikut akan dijelaskan oleh Mas Nasrul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menerangkan tentang klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Namun, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Lalu ciri-ciri klausa. Ciri-ciri klausa yang dapat membedakan dengan frasa antara lain yaitu memiliki satu jenis predikat, tidak memiliki intonasi akhir. Jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural. Lalu memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. Lalu unsur-unsur klausa. Secara umum, klausa itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yakni unsur inti dan tidak inti. Unsur inti klausa adalah subjek, S, dan predikat. Unsur yang bukan inti klausa adalah objek, pelengkap, keterangan. Jenis-jenis klausa. Jenis-jenis klausa. Pengertian klausa dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, struktur, kelengkapan unsurnya, dan kata negatifnya. Jenis klausa berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contohnya seperti kata ayah bekerja atau kakak menyapu. Klausa terikat disebut juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Contohnya seperti dalam kata ayah pulang tadi siang dan ibu pergi ke pasar. Lalu contoh lain, itulah contoh dua itu. Lalu jenis-jenis klausa yang lain akan diterangkan oleh Mas Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nasrul. Di sini saya akan melanjutkan membahas jenis klausa berdasarkan fungsinya. Sementara berdasarkan fungsinya, klausa dibagi menjadi 5 macam, yakni fungsi pengisi subjek, fungsi sebagai predikat, fungsi sebagai objek, fungsi sebagai pelengkap, dan fungsi sebagai keterangan. Unsur pengisi fungsi subjek dalam bahasa Indonesia, unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa benda, tetapi dapat juga diisi oleh kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Pada klausa ini, subjek menjadi sebuah frasa nominal. Kedudukan akan subjek mendahului predikat. Contoh 1. Saya sebagai subjek, belum memahami sebagai predikat, penjelasan guru, objek, subjek kata benda. Pengusaha kayu lapis itu sebagai subjek, telah ditangkap predikat, polisi objek.
subjek, frasa, benda. Unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Contoh: 1. Rapat pengurus koperasi sebagai subjek, diadakan, predikat, bulan depan, keterangan. 2. Anak Pak Lurah, subjek, hanya 1, predikat. 3. Calon menantuku, subjek, seorang penulis, predikat. Unsur pengisi fungsi objek. Unsur pengisi fungsi objek adalah kata atau frasa benda. Jenis pengisi klausa fungsi objek berupa frasa nominal dan melengkapi verba transitif. Terdapat dua macam objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi pelengkap. Klausa pelengkap berwujud nomina, adjektiva, atau frasa adjektiva pada predikat verbal, serta frasa nominal. Biasanya pelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek. Contoh: 1. Pipi saya, predikat. Berjualan, predikat. Sayur, pelengkap. Di pasar, keterangan. 2. Anak Pak Haryono, subjek. Bertambah sebagai predikat, 1 sebagai pelengkap. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi keterangan. Unsur pengisi keterangan dapat berupa kata keterangan, frasa depan, dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna subjek ataupun predikat. Terdapat sejumlah jenis keterangan seperti keterangan sebab, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tempat, keterangan waktu, serta keterangan subjek dan yang lain-lain. Contohnya sebagai berikut. 1. Cepat-cepat. Keterangan: penjabret itu subjek, menghilang predikat, dari kerumunan orang, keterangan. 2. Kemarin sebagai keterangan: rombongan presiden, subjek, tiba, predikat, di Baghdad, keterangan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya materi, bisa disampaikan di kolom chat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.